Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Septiawan di channel Andi Septiawan. Dan pada video kali ini kita balik lagi di segmen Senin Sekilas Kesehatan Info. Dan anyway guys, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, kenal ini merupakan channel yang akan memberikan kalian informasi-informasi yang pastinya akan bermanfaat buat kalian guys. Makanya jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini guys. Karena memang di setiap minggunya akan ada video baru guys, terutama di segmen Senin, yang pastinya di setiap hari Senin itu akan ada video-video baru yang pastinya cukup bermanfaat buat kalian guys, ya cukup bisa menambah wawasan kalian lah guys. Dan bagi kalian yang sangat menyukai ikan ya, kabar baik bagi kalian guys, karena pada video kali ini, pada konten kali ini aku akan ngebahas seputar ikan. Aku akan membahas salah satu ikan yang memang cukup bernutrisi gitu ya, dan yang pastinya itu sangat mudah didapat, terutama di negara kita guys, Indonesia. Apalagi Indonesia itu salah satu negara yang dimana sumber daya lautnya itu cukup kaya ya dibandingkan negara-negara lain gitu. Dan Indonesia juga cukup berbangga nih mempunyai jenis ikan ini, karena memang jenis ikan ini merupakan salah satu jenis ikan yang cukup kaya nutrisinya guys. Bahkan nutrisinya itu lebih tinggi dibandingkan ikan salmon guys, ikan yang cukup mahal ya dijual di pasaran gitu guys. Dan apa jenis ikannya, dan emang nutrisi apa sih yang dimiliki oleh ikan tersebut gitu ya. Baiklah, kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita saksikan dulu intro berikut ini. Nah, salah satu sumber protein yang bisa kita dapetin dari sebuah makanan itu adalah bersumber dari ikan guys. Dan salah satu ikan yang cukup tinggi proteinnya, dan bukan hanya protein ya, bahkan nutrisi-nutrisi yang lainnya juga sangat tinggi dimiliki oleh ikan ini gitu. Ikan yang aku maksud di sini itu adalah ikan kembung guys. Ikan ini itu merupakan jenis ikan pelagis kecil yang menjadi komoditas utama bagi para nelayan kelas menengah. Dan ikan kembung ini karena memiliki perawakan yang kecil dan juga jumlah populasi yang sangat berlimpah di laut Indonesia, ikan kembung ini itu memiliki nilai jual yang lebih terjangkau guys dibandingkan ikan-ikan yang lainnya gitu, terutama ikan salmon guys. Dan kabar baiknya lagi, ikan kembung ini itu memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi, dan yang pastinya dengan harga yang lebih murah guys daripada ikan salmon. Jika dimana biasanya ikan salmon itu paling sering dikaitkan dengan kandungan omega 3-nya yang cukup tinggi. Nah, ternyata omega 3 yang dimiliki oleh ikan kembung itu jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan ikan salmon guys. Dan apabila di compare ya antara ikan salmon dan juga ikan kembung, antara misalnya 100 gram ikan salmon dengan 100 gram ikan kembung, dimana nutrisi yang bisa didapat antara ikan salmon dan juga ikan kembung itu adalah, pada ikan salmon itu mengandung energi 142 kilokalori, sedangkan pada ikan kembung itu memiliki 162 kilokalori guys. Dan untuk protein, pada ikan salmon itu memiliki 19,84, sedangkan pada ikan kembung itu memiliki 19,32 gram. Ya, beda tipis lah. Untuk lemak tak jenuh, pada ikan salmon itu memiliki 6.343 gram, sedangkan pada ikan kembung itu memiliki lemak tak jenuh sebesar 2.343 gram. Jadi ikan kembung itu jauh lebih rendah kadar lemaknya ya guys. Jadi bagus nih buat kalian-kalian yang memang sedang dalam program diet gitu. Untuk zat besi, pada ikan salmon itu mengandung 0,80 gram, sedangkan pada ikan kembung itu memiliki zat besi sebanyak 1 gram guys. Jadi memang ikan salmon lagi-lagi lebih tinggi akan kadar zat besinya guys. Dan untuk kalsium, ikan salmon itu hanya mengandung 12 gram dari setiap 100 gram daging ikan salmonnya, sedangkan pada ikan kembung itu memiliki 20 gram kalsium yang bisa kalian dapat dari setiap 100 gram daging ikan kembungnya guys. Jadi lagi-lagi ikan kembung itu memiliki tingkat kalsium yang lebih tinggi dibandingkan ikan salmon gitu. Dan yang paling mengejutkan nih, dimana ikan salmon itu selalu identik dengan omega 3 yang dia milikin, dan sebenarnya pada ikan kembung itu memiliki omega 3 bahkan 3 kali lebih besar apabila di-compare dengan ikan salmon guys. Jadi sebenarnya bisa dibilang ikan kembung ini itu layak lah untuk dicap juga sebagai salah satu ikan yang tinggi akan kadar omega 3-nya guys. Dan memangnya apa sih omega 3 ini gitu ya? Omega 3 itu sebenarnya salah satu jenis lemak tak jenuh yang hanya bisa diperoleh dari asupan makanan ataupun suplemen-suplemen tertentu gitu. Yang dimana suplemen ini juga lagi-lagi bersumber dari sebuah makanan. Seperti misalnya ikan kembung, ikan salmon, ikan tuna, minyak canola, walnut, kacang
kacang kenari, kacang kedelai, alpukat, dan juga bahan-bahan makanan yang lainnya guys. Ada banyak banget sebenarnya. Dan apa sih fungsinya bagi tubuh kita gitu ya? Dan fungsinya yang pastinya ada banyak banget, terutama untuk janin, untuk ibu hamil, serta untuk anak-anak guys. Dan biasanya juga pada orang dewasa itu sangat bermanfaat untuk kesehatan jantungnya, dalam menurunkan resiko penyakit jantung, menyehatkan mata, sebagai antiinflamasi juga. Dan omega 3 juga bisa membantu dalam penyerapan vitamin-vitamin yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang pastinya bagi anak-anak nih sangat penting diperhatiin, karena memang omega 3 ini juga bisa membantu dalam perkembangan anak-anak kita guys. Dan bukan hanya itu ya, ikan kembung yang udah diolah jadi ikan asin ataupun ikan kalengan itu juga masih memiliki kandungan omega 3 yang cukup tinggi guys. Jadi nggak usah sedih apabila di daerah kalian mungkin sulit untuk mendapatkan ikan kembung yang segar. Kalian bisa cari-cari di supermarket, karena memang banyak ikan kembung yang sudah diawetkan gitu dalam bentuk kemasan, dalam bentuk kaleng gitu guys. Itu nggak kalah juga dengan ikan kembung yang segar gitu. Masih tetap memiliki omega 3 yang tinggi di dalamnya guys. Ya memang kalau di compare dengan ikan segar, antara ikan segar dan juga ikan kaleng, yang pastinya akan lebih bagus ikan segar. Tapi apabila di daerah kalian sulit untuk mendapatkan ikan segar, terutama ikan kembung, ya nggak ada salahnya ikan kaleng juga tidak kalah memiliki nutrisi yang cukup tinggi di dalamnya guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian. Dan sebenarnya kalian bisa komen di bawah seputar video ini apabila kalian punya komentar seputar video kali ini. Dan seperti biasa guys, kalian bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian tidak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @adifsetiawan, karena aku juga cukup sering share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye bye.